Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 102 Pedang Patah. Big Yellow siap mengolok-olok Jiang Chen jika dia gagal memecahkannya, maka dia sendiri yang akan memecahkannya. Namun, dia tidak pernah menyangka Jiang Chen akan memecahkannya dengan mudah. Ini membuatnya benar-benar bingung. "Kau benar-benar monster," kata Big Yellow dengan nada kesal. "Kakak Jiang Chen, lihat, ada jalan masuk." Yan Chen Yu menunjuk ke tempat mekanisme pertahanan sebelumnya berada. Pintu lama telah menghilang, dan lorong gelap telah muncul. "Ayo kita pergi dan memeriksanya." Big Yellow melesat maju, dialah orang pertama yang memasuki lorong itu. Jiang Chen dan Yan Chen Yu mengikutinya dari belakang. Lorong itu tidak lebar, dan hanya cukup untuk dilewati dua orang pada saat yang bersamaan. Jalan ini menurun. Sepertinya harta karun rahasia itu tersembunyi di bawah tanah. Tidak heran harta karun itu belum ditemukan setelah sekian lama, karena tersembunyi dengan sangat baik, kata Jiang Chen. "Haha, aku bisa merasakan bau harta karun itu semakin kuat dan kuat." Kedua mata Big Yellow berbinar. Dia bergegas berjalan menyusuri lorong. Ini bukanlah lorong yang panjang. Mereka hanya perlu berjalan sekitar 10 meter sebelum sampai di ujung lorong. Itu bukanlah area yang luas, ukurannya kira-kira sebesar 3 rumah, dan dikelilingi oleh dinding batu yang dingin dan keras. Di dinding batu tersebut, terdapat puluhan batu bulan seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya redup di ruang gelap. Batu bulan merupakan benda langka, tetapi tidak memiliki nilai yang tinggi karena kegunaannya hanya sebagai hiasan. Oleh karena itu, Jiang Chen dan Big Yellow tidak terlalu memperhatikannya. "Ah, kakak Jiang Chen, ada kerangka!" Yan Chen Yu berteriak. Jiang Chen dan Big Yellow mengikuti penglihatannya dan melihatnya, dan tepat di tengah ruang rahasia ini, mereka melihat sebuah kerangka duduk di tanah. Tulang-tulang pada kerangka ini telah membusuk, lubang-lubang kecil ada di mana-mana di tubuhnya, dan sepertinya angin yang sederhana sudah cukup untuk mengubahnya menjadi abu. Pria ini jelas telah mati untuk waktu yang lama. "Ini pastilah prajurit inti ilahi itu," kata Jiang Chen. Tidak ada apapun di ruangan itu, tidak ada harta apapun. Namun, di samping kerangka itu, sebuah tas penyimpanan berwarna kuning muda tergeletak dengan tenang. Si kuning besar memeriksa tas penyimpanan itu, tetapi dia tidak menunjukkan minat apapun padanya. Hidungnya terus mengendus, seolah-olah dia sedang mencoba menemukan sesuatu. Jiang Chen tidak terlalu peduli. Dia membuat gerakan meraih tas penyimpanan dari jauh. Kemudian, tas penyimpanan itu, seolah dipanggil olehnya, terbang ke arahnya dan jatuh ke tangannya. Mengirim energi yuannya ke dalam tas, dia segera melihat apa yang ada di dalam tas penyimpanan itu. Jiang Chen membalikkan tangannya, dan sebuah pil seukuran ibu jari muncul di telapak tangannya. Pil ini hampir identik dengan pil pemulihan fana, tetapi energi yang terkandung di dalamnya jauh lebih unggul daripada pil pemulihan fana. "Kakak Jiang Chen, pil apa ini?" "Kelihatannya seperti pil pemulihan fana, tapi aku yakin ini bukan pil pemulihan fana," Yan Chen Yu bertanya. "Ini adalah pil pemulihan bumi dengan efektivitas 100%. Ada 10 pil seperti ini di dalam tas penyimpanan." "Haha, sungguh keberuntungan." Jiang Chen sangat terkejut. Nilai pil pemulihan bumi tidak dapat dibandingkan dengan pil pemulihan fana. Selain itu, pil itu memiliki efektivitas 100%. Pil pemulihan bumi setara dengan 10.000 pil pemulihan fana. Perbedaan antara kedua pil itu sangat besar. Biasanya, para pejuang Qihai, Mortal Core, dan Heavenly Core semuanya akan menggunakan Mortal Restoration Pills. Hanya ketika mencapai ranah Divine Core, terutama ranah Divine Core akhir, energi yang dipasok oleh Mortal Restoration Pills menjadi tidak mencukupi. Kemudian mereka akan membutuhkan sesuatu yang sedikit lebih tinggi, seperti Earth Restoration Pills. Begini saja, hanya prajurit inti ilahi dan prajurit jiwa tempur yang akan memiliki pil pemulihan bumi yang langka, dan di sini ada 10 pil pemulihan bumi dengan nilai yang setara dengan 100.000 pil pemulihan fana. Lebih jauh lagi, jika seseorang ingin menggunakan 100.000 pil pemulihan fana untuk ditukar dengan 10 pil pemulihan bumi, tidak ada yang mau melakukan pertukaran itu. Jiang Chen sedang mengolah keterampilan transformasi naga, dan itu membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Tidak peduli berapa banyak energi yang terkandung dalam satu pil, itu tidak akan cukup baginya. Sekarang, dia memiliki 10 pil pemulihan bumi, ditambah 30.000 pil pemulihan fana yang telah dicuri oleh Big Yellow dari yang lain, dan persediaannya sendiri yang hampir 10.000 pil pemulihan fana. Kekayaan Jiang Chen bernilai lebih dari 140.000 pil pemulihan fana. Jumlah pil yang begitu besar sudah cukup untuk mendukungnya hingga dia mencapai alam inti surgawi akhir. Dengan kata lain, dalam waktu yang singkat ini, Jiang Chen tidak perlu khawatir tentang obat-obatan. Ini telah menyelamatkannya dari banyak masalah.
Jiang Chen mengeluarkan ke-10 pil pemulihan bumi dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya, lalu ia mengeluarkan kapak dari tas penyimpanan berwarna kuning muda. Kapak itu panjangnya 3 meter dan bersinar dalam cahaya keemasan redup. Kapak itu sangat tajam, dan beratnya lebih dari 1000 pon. Jiang Chen mengayunkan kapak itu dengan santai, membuatnya mengeluarkan suara mendengung dan juga menyebabkan udara tipis di depannya bergetar. Kapak yang sangat kuat. Yan Chen Yu tercengang. Ini adalah senjata tempur tingkat tinggi. Kekuatan yang dapat dihasilkan oleh senjata tempur tingkat tinggi tidak terbayangkan. Jika aku menggunakan kapak ini, aku benar-benar dapat melawan seorang prajurit inti surgawi. Mata Jiang Chen bersinar. Seluruh tubuhnya menggambarkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Ada beberapa kata yang terukir di kapak itu. Yan Chen Yu menunjuk pada kata-kata yang diukir. Jiang Chen membalik gagang kapak dan melihat kata-kata kapak petir terukir dalam di atasnya. Dari namanya saja, orang sudah bisa tahu betapa hebatnya kapak ini. Jiang Chen benar-benar puas dengannya. Dengan kapak petir, dia sekarang memiliki satu lagi alat yang kuat di tangannya. Prajurit inti ilahi tidak meninggalkan terlalu banyak harta karun bersamanya. Selain kapak petir dan 10 pil pemulihan bumi, hanya ada 2 buku keterampilan rahasia lagi di dalam tas penyimpanan. Salah satunya bernama keterampilan badai, keterampilan tingkat bumi, tetapi Jiang Chen tidak melihatnya lagi karena ia hanya melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah mengolah keterampilan transformasi naga, tidak ada lagi keterampilan kultivasi di dunia ini yang sepadan dengan waktunya. Jiang Chen dengan santai mengambil buku keterampilan lainnya. Tepat ketika dia hendak melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya, dia melihat nama yang tertulis di buku itu, dan matanya berbinar. Keterampilan tempur tepukan petir. Jika keterampilan tempur ini hanyalah keterampilan tempur biasa, maka Jiang Chen tidak akan meliriknya. Keterampilan tempur biasa tidak dapat dibandingkan dengan 6 jari surya miliknya, dan di atas 6 jari surya, ada 9 energi surya. Namun, keterampilan tepukan petir berbeda. Keterampilan ini adalah keterampilan kapak yang dapat digunakan bersama dengan kapak petir. Kapak petir merupakan senjata tempur tingkat tinggi, jika bisa digunakan dengan keahlian kapak yang cocok, kekuatannya pasti akan berlipat ganda. Saya dapat menggunakan skill tempur Clap of Thunder untuk meningkatkan kekuatan Axe of Thunder. Jiang Chen menyimpan skill Clap of Thunder. Perjalanan ke Whirling Sun City sejauh ini sangat memuaskan. Dia tidak hanya bergabung dengan Black Sect, dia juga menemukan beberapa harta karun yang bagus. Kakak-kakak. Tepat pada saat ini, Big Yellow tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. Jiang Chen dan Yan Chen Yu berbalik dan menatapnya, lalu mereka melihat bahwa dia telah menggali sepotong logam berkarat dari sudut ruangan. Cakarnya diletakkan di sekitar potongan logam berkarat itu, dan air liurnya menetes kemana-mana. Jangan bilang anjing kecil itu jadi gila. Bagaimana mungkin sepotong logam berkarat bisa membuatnya begitu bersemangat? Yan Chen Yu bertanya dengan ekspresi bingung. Anjing itu tidak akan pernah gila. Sepertinya logam berkarat itu adalah harta karun yang dicarinya. Jiang Chen menyipitkan matanya, dan pandangannya tertuju pada potongan logam berkarat di lengan Big Yellow. Potongan logam berkarat ini panjangnya hampir 2 meter, dan lebarnya seukuran telapak tangan. Logamnya berkarat. Benda ini, tidak ada yang akan mengambilnya bahkan jika dilempar ke jalan yang ramai. Yang lebih penting adalah, Jiang Chen dengan visi seorang saint terhebat di dunia, tidak dapat membedakan antara benda ini dan sekeping logam biasa. Namun, dia dapat mengatakan bahwa potongan logam berkarat ini adalah bagian dari pedang yang patah. Jiang Chen tidak merasakan fluktuasi energi atau hukum pedang darinya. Tidak ada yang istimewa dari potongan pedang yang patah ini sama sekali. Dengan penilaian Jiang Chen, bahkan jika hanya ada sepotong kecil senjata tingkat saint tertinggi di depannya, dia akan dapat mengenalinya. Namun sekarang, dia tidak dapat mengenali logam berkarat ini. Ini hanya memiliki 2 penjelasan. Penjelasan pertama adalah bahwa logam berkarat ini hanyalah sepotong biasa dari pedang yang patah, dan yang kedua adalah bahwa potongan logam berkarat ini berasal dari sesuatu di atas tingkat saint, sesuatu dari tingkat di mana bahkan Jiang Chen sendiri tidak dapat mengetahui apa itu. Jiang Chen percaya pada kemampuan Big Yellow, anjing ini tidak akan pernah jatuh cinta pada sepotong logam bekas. Big Yellow, apa itu? Jiang Chen bertanya. Apakah kamu buta? Ini hanya sepotong besi tua, pedang patah. Semua barang lain di sini milikmu, dan pedang patah ini milikku. Aku peringatkan kamu, jangan mencoba mencuri dari bos ini. Big Yellow memeluk pedang patah itu erat-erat, takut Jiang Chen akan mengambilnya. Semakin Big Yellow bersikap seperti ini, semakin Jiang Chen merasa bahwa pedang patah ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Hehe, Big Yellow, biarkan aku melihatnya, aku janji tidak akan mengambilnya darimu. Jiang Chen menunjukkan senyuman yang menurutnya sangat ramah. Enyahlah. Berhentilah mencoba mempermainkanku, ayahmu. Aku sendiri yang menemukannya.
Big Yellow kemudian langsung membuka mulut besarnya dan menelan pedang patah itu. Sialan kau. Jiang Chen memutar matanya. Sepertinya mengeluarkan harta karun itu dari mulut Big Yellow akan lebih sulit daripada memanjat surga. Sepertinya dia hanya bisa menyerah untuk saat ini, dan memikirkan cara di masa depan. Persetan denganmu. Dasar bocah nakal, kau sudah mendapat banyak keuntungan di sini, seharusnya kau menangis dan berterima kasih kepada ayahmu sekarang juga. Big Yellow menatap Jiang Chen. Dia sangat tidak puas dengan reaksi Jiang Chen. Setelah itu, ketiganya meninggalkan ruang rahasia dan mulai berjalan menuju kamar dagang Sekte Hitam. Big Yellow, harta macam apa pedang patah itu? Sepanjang jalan, Jiang Chen masih tidak mau menyerah. Sesuatu yang bahkan tidak dapat ia lihat, tentu saja ia akan sangat tertarik. Aku tidak tahu, yang kutahu itu adalah harta karun. Si kuning besar mengibaskan ekornya. Coba saya lihat, saya janji akan mengembalikannya. Mustahil. Persetan denganmu. Kerja bagus. Ketika mereka tiba kembali di halaman, Jiang Chen masih belum bisa mewujudkan keinginannya untuk mendapatkan pedang patah dari Big Yellow. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah. Anjing ini tidak hanya pintar, dia juga memiliki pikiran jahat. Itu sangat sulit. Kakak Jiang Chen, kapan kita akan menuju ke Sekte Hitam? Yan Chen Yu bertanya. Sekarang aku akan menyerap buah bumi. Kita akan menunggu sampai aku mencapai alam inti fana pertengahan sebelum kita memulai perjalanan menuju Sekte Hitam. Jika semuanya berjalan lancar, kita seharusnya bisa berangkat besok siang. Jiang Chen berkata. Dia mengerti aturannya, di dunia ini, kemanapun seseorang pergi, yang terpenting adalah kemampuannya. Hanya kekuatan yang dapat dianggap sebagai kekayaan sejati seseorang, dan hanya dengan begitu seseorang akan dihormati. Dengan mencapai ranah inti fana menengah, nilai Jiang Chen akan lebih tinggi. Setelah itu, Jiang Chen memasuki sebuah ruangan dan mulai berkultivasi dengan pintu tertutup untuk menyerap buah bumi. Yan Chen Yu dan Big Yellow sama-sama berjaga di halaman, melindungi Jiang Chen dari gangguan apapun. Jiang Chen duduk bersila dan mengeluarkan buah bumi dari cincin penyimpanannya. Buah bumi seukuran kepalan tangan itu memancarkan cahaya kuning, dan energi yang kuat meluap darinya.